Pernahkah teman-teman merasa bahwa Anda terbebani dengan ekspektasi dari orang lain? Atau pernahkah teman-teman merasa bahwa ada ilusi kendali yang teman-teman anggap segala sesuatu bisa Anda kendalikan? Nah, kita harus berada di tengah-tengahnya. Di satu sisi kita tidak boleh mengalami bias ilusi kendali, menganggap bahwa semuanya kita bisa kontrol, dan di sisi lain kita juga tidak boleh menganggap bahwa pikiran kita itu tidak bisa melakukan apa-apa. Pikiran kita sangat memiliki otonomi. Bayangkan misalnya di zaman algoritma ini, ketika kita tidak mengendalikan pikiran kita, kita akan merasakan apa yang namanya otomatisasi internal. Jika otomatisasi eksternal adalah algoritma yang mencoba mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan manusia, baik itu kognitif sampai psikomotorik, otomatisasi internal lebih berbahaya. Kenapa? Karena kita akan secara tidak sadar akan digiring oleh algoritma tersebut. Disinilah buku As a Man Thinketh atau Bagaimana Kekuatan Pikiran, buku klasik dari James Allen, sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan kita, khususnya di zaman yang sangat distraksi dan disrupsi seperti sekarang ini. Nah, James Allen pertama kali menjelaskan tentang kekuatan pikiran itu pada awal abad 20. Ia menyebut pikiran merupakan esensi terdasar dari karakter setiap manusia. Misalnya kalau kita merujuk kepada quote dari Lao Tse bahwa ketika saya mengubah pikiran saya, maka kata-kata saya berubah. Ketika saya mengubah kata-kata saya, maka tindakan saya berubah. Ketika saya mengubah tindakan saya, maka kebiasaan saya berubah. Ketika saya mengubah kebiasaan saya, maka karakter saya berubah. Dan ketika saya mengubah karakter saya, takdir saya berubah. It's mean perubahan takdir setiap manusia itu dipengaruhi oleh karakter, oleh kebiasaan, kemudian oleh tindakan, oleh perkataan, dan esensi terdasarnya adalah kepada pikiran. Jika pikiran kita baik akan berbuah baik, dan jika pikiran kita buruk akan menghasilkan buah yang buruk pula. Nah, inilah pengaruh pikiran pada keadaan kita sehari-hari. Nah, pikiran ini merupakan cermin dari kehidupan kita. Jika kita berpikir bahwa kita tidak mampu kerja sebagai misalnya katakanlah dosen di salah satu kampus bergengsi, kita tidak akan pernah bisa sampai di titik itu. Kita akan selalu merasa inferior, kita akan selalu merasa minder, kita akan selalu merasa tidak pantas berada di posisi itu. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa terlalu bias optimisme dan merasa bahwa saya pantas berada di titik ini. Karena ada beberapa faktor yang bisa membawa kita sampai pada titik ini. Bukan hanya satu-satunya karena kemampuan diri kita sendiri. Itu artinya dengan mengubah pikiran kita, maka kita akan mengubah realitas. Berhentilah untuk menyalahkan realitas eksternal, yang mana realitas eksternal itu tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Ini yang oleh Henry Manenpiring dalam bukunya Filosofi Teras sebut sebagai dikotomi kendali. Bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Apa yang di luar kendali diri kita. Contohnya cuaca kita kan tidak bisa. Misalnya ketika tadi pagi saya mau pergi berangkat ke kampus, tiba-tiba hujan. Itu kan tidak bisa kita kendalikan. Apakah kita harus langsung galau dan kemudian kembali tertidur? Kan tidak bisa. Kita harus mengubah persepsi kita dan mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kemudian menggesernya menjadi lebih positif bahwa ini adalah upaya Tuhan untuk menumbuhkan benih-benih di mungkin daerah-daerah yang kering. Nah, pikiran sehat pada gilirannya akan menciptakan juga tubuh yang sehat. Misalnya ketika kita merasa bahwa, aduh saya kurang enak badan, kayaknya saya mau sakit nih. Percayalah mungkin 1-2 hari Anda kemudian akan sakit. Kenapa? Karena begitu berpengaruhnya pikiran kita dalam melemahkan fisik kita. Jadi misalnya ketika kita agak kurang enak badan, kita harus segera melakukan antisipasi, tentunya antisipasi dalam bentuk obat, apakah terapi dan sebagainya. Tapi di sisi lain, pikiran kita yang harus kita kendalikan terlebih dahulu. Bahwa pikiran positif kita itu akan memperkuat. Yang mana tubuh itu pada akhirnya hanyalah pelayan bagi pikiran-pikiran kita. Nah, James Allen selanjutnya juga membahas tentang bagaimana pikiran itu menjadi kemudi atau menjadi navigator yang mengarahkan tercapainya tujuan-tujuan kita. Sayangnya, kebanyakan dari kita itu tidak tahu tujuan kita sama sekali. Sama seperti mobil secanggih apapun, yang pengemudi, yang self-driving car sekalipun, tapi kalau ia tidak memiliki tujuan, ia tidak akan membawa pemilik mobil tersebut sampai ke tempat tujuan tersebut. Misalnya kalau teman-teman turun di bandara, naik ke taksi, ketika Anda tidak memiliki tujuan, ada 2 pukulan yang Anda terima. Pukulan pertama adalah
Anda tidak akan sampai kemanapun karena Anda tidak memiliki tujuan. Dan yang kedua adalah Anda akan membayar argo yang begitu mahal karena Anda hanya berputar-putar tanpa tujuan yang jelas sama sekali. Begitulah analogi ketika kita hidup tanpa tujuan sama sekali. Baik itu tujuan hidup, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendek, bahkan tujuan goals kita sehari-hari. Sehingga kita harus manage waktu kita sehari-hari, detik ini, menit ini, jam ini saya di mana dan lakukan apa untuk apa. Nah, pikiran kemudian adalah kunci bagi pencapaian kita di dalam hidup ini. Misalnya, dalam buku kemarin kita menjelaskan tentang bahwa mountain-nya ternyata atau gunung atau temboknya ternyata adalah diri kita sendiri, ego kita sendiri, pikiran kita sendiri. Inilah yang kemudian disebut sebagai mental tempe atau mental inferior. Bahkan mental tempe pun kita harus kritisi karena ternyata tempe memiliki banyak protein. Jangan-jangan itu adalah hegemoni yang dilakukan barat kepada kita. Sehingga pikiran, lagi-lagi kita harus jadikan sebagai batu uji untuk melampaui rintangan-rintangan. Bahwa pikiran yang kuat akan menjadi fondasi yang sukses dan pikiran yang kuat bahkan karena kalau menurut buku terapi berpikir positifnya Ibrahim L. Fikih, bahwa pikiran itu timeless. Dia bisa seperti mesin waktu. Kita bisa kembali ke masa lalu dalam pikiran kita. Dalam kembara pikiran kita juga kita bisa menuju masa depan, memvisualisasikan masa depan. Bahwa misalnya ketika saya tanya teman-teman, baik yang ada di studio, di TikTok, di Telegram, atau yang nonton di YouTube dan Instagram, di mana teman-teman 1 tahun ke depan? Atau di mana teman-teman 10 tahun ke depan? Atau di mana teman-teman 50 tahun ke depan? Ketika teman-teman tidak mampu menjawabnya, itu artinya teman-teman tidak memiliki tujuan sama sekali. Nah, bermimpilah yang besar karena hidup ini sangat-sangat bermakna. Seperti kata Soekarno bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau terjatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu artinya bahwa mimpi yang besar itu akan mengarahkan kita pada gilirannya terhadap tindakan-tindakan yang besar pula. Kita pasti akan malu ketika mimpi kita sangat besar. Let's say misalnya kita ingin menjadi menteri, presiden, hakim Mahkamah Konstitusi, hakim MA, atau mimpi-mimpi besar lainnya, tapi tindakan kita setiap hari-hari itu adalah tindakan kecil. Misalnya kita ceritai orang, kita gosipin teman kampus kita misalnya hahihi setiap hari, kita misalnya tidak melakukan apa yang membawa kita pada mimpi-mimpi kita. So, teman-teman misalnya ketika ingin melakukan sesuatu, ketika ingin berada pada tempat tertentu, pastikan bahwa apa yang Anda lakukan itu membawa Anda setapak demi setapak pada pencapaian karirnya teman-teman. Misalnya, ketika kita diskusi saat ini, ketika teman-teman mendengarkan diskusi saat ini, apakah itu mengantarkan Anda kepada tujuan Anda? Misalnya, ketika Anda ingin menjadi, let's say, menteri atau hakim MK, apakah diskusi seperti saat ini mengantarkan Anda kepada hakim MK? Kalau tidak, tinggalkan diskusi ini. Apakah misalnya ketika teman-teman yang makan sembari mendengarkan video ini mengantarkan teman-teman pada mimpi Anda, misalnya mimpi Anda jadi artis, kayaknya skip aja video ini. Kenapa? Karena ini tidak akan mengantarkan Anda menjadi artis. Nah, sebagai kesimpulan, James Allen, ini buku sudah lebih daripada 1 abad, tetapi sangat klasik. Bahkan buku ini edisi terbaru yang saya beli di Gramedia Veterani Makassar bulan lalu, awal tahun 2025, yang mana itu artinya bahwa buku ini selalu relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai kesimpulan, James Allen menjelaskan kepada kita bahwa ketenangan adalah kunci atau permata bagi kebijaksanaan kita. Ketenangan batin kita, misalnya ketika kita nonton misalnya yang viral kasus-kasus hukum terbaru, contoh Hotman Paris ketika ia ingin dipukul atau disentuh oleh salah satu lawannya dalam sidang, dia sangat tenang. Dia tidak melakukan gertakan balik, memarahinya balik, atau memukulnya balik bahkan, tetapi ia sangat tenang dan kemudian beransur-ansur meninggalkan ruang sidang. Itu artinya dia memiliki konsep ketenangan batin. Bahkan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, dalam Quran surat Ar-Ra'd 28 disebutkan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tenang sama dengan mengingat Allah. Saya kira itu untuk diskusi kita pada buku As a Man Thinketh dari James Allen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.